Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Film Bersama 123. Film yang dibahas kali ini berjudul The Shawshank Redemption yang dirilis pada tahun 1994. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang napi jenius yang membuka layanan jasa finansial dan melakukan pencucian uang di dalam penjara. Bahkan dia bisa kabur dari penjara yang dikenal dengan pengamanan yang super ketat. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja inilah alur ceritanya. Diperlihatkan seorang napi bernama Red di penjara Shawshank yang sedang menjalani uji kelayakan untuk pembebasan bersyarat. Namun hal itu ditolak oleh pemimpin penjara. Sementara itu, di pengadilan ada seorang banker bernama Andy Dufresne sedang diadili karena didakwa melakukan pembunuhan kepada istri dan selingkuhannya yang merupakan pemain golf. Andy tentu melakukan pembelaan, namun tidak dapat membebaskannya dari hukuman. Karena malam sebelum pembunuhan itu terjadi, Andy menguntit istrinya yang sedang selingkuh. Sehingga Andy lah yang patut diduga sebagai terdakwa pembunuhan, padahal dia tidak melakukan itu. Akhirnya, Andy divonis 2 kali hukuman seumur hidup dan dijebloskan ke penjara Shawshank, salah satu penjara yang paling mengerikan. You strike me as a particularly each of your victims. So be it. Sesampainya di penjara, Andy dan para napi baru disambut dengan sorakan para penghuni penjara. Para penghuni penjara bertaruh siapa di antara napi baru yang akan menangis, dan Red memilih Andy yang akan menangis pada malam pertama. Hal itu karena perbedaan yang sangat jauh antara di dalam dan di luar penjara. Tapi, pada malam pertama, Andy tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Malah napi lain yang menangis histeris, hingga sipir menghajarnya hingga lebam. Keesokan harinya, Andy beraktivitas seperti biasa, tak ada ketakutan atau grogi sama sekali. Setelah beberapa lama, Andy menemui Red, napi senior di penjara tersebut, yang terkenal bisa menyelundupkan barang ke penjara. Andy meminta bantuan kepada Red untuk membawakan sebuah palu kecil dan beberapa jenis batu. Pada awalnya, Red menolak permintaan Andy karena palu adalah salah satu benda yang berbahaya. Andy mengatakan jika dahulu sebelum dia menjadi seorang banker, dia adalah seorang tukang batu dan dia suka memahat batu. Sehingga akhirnya Red pun menyanggupi permintaan Andy dengan menambahkan imbalan atau jasa. Red tadi beranggapan jika Andy akan menjebol dinding penjara dengan palu tersebut. Red mengatakan jika benar, Andy akan membutuhkan waktu 6.000 tahun untuk menjebol dinding penjara yang sangat tebal itu. Setelah itu, Red memberitahu pada Andy agar hati-hati dengan geng homo yang dikenal dengan The Sister yang diketuai oleh Bugs. Dan Red mendapatkan kabar jika mereka menyukai Andy. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Red pun terjadi. Andy seringkali mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari geng homo tersebut. Terkadang mau melawan, terkadang juga tidak. Tak jarang juga Andy memperlihatkan luka lebam yang masih segar. Namun Andy tak melaporkan pada siapapun. Beberapa lama kemudian, barang pesanan Andy pun sampai. Red menitipkan palu tersebut pada Broxy, petugas perpustakaan yang sedang keliling untuk meminjamkan buku pada para napi. Suatu ketika, Norton, kepala penjara, mengumumkan dia sedang mencari napi yang dapat dipercaya untuk mengerjakan proyek di luar penjara. Banyak napi yang ingin mendaftar untuk menjadi pekerja, namun hanya beberapa orang yang diterima, antara lain Red, Andy, dan beberapa napi lainnya.
Saat Andy dan kawan-kawan sedang memperbaiki atap, Andy mendengar keluh kesah komandan sipir yang bernama Hadley yang sedang mengeluh karena warisannya terkena potongan pajak yang lumayan besar. Tanpa diduga, Andy berani menawarkan diri untuk membantu menguruskan hartanya agar tidak kena pajak pada komandan sipir yang kejam itu. Alhasil, Andy akan dihajar oleh Hadley. Namun, Andy berhasil meyakinkan Hadley jika dia adalah banker profesional, sehingga dia sangat paham untuk urusan finansial dan pajak. Andy hanya meminta imbalan beberapa botol bir untuk teman-temannya saja. Setelah itu, teman-teman Andy dapat meminum bir selepas bekerja. Sambil menikmati suasana sore seperti halnya orang bebas, mereka sangat berterima kasih pada Andy atas jasanya. Mereka dapat merasakan kenikmatan seperti orang bebas, serta mendapatkan keramahan dari para sipir yang dikenal sangat kejam. Selepas bekerja di luar penjara, Andy kembali ditangkap oleh gerombolan homo. Box meminta Andy menelan apapun yang dia perintahkan. Namun Andy menolaknya dan bersumpah jika apapun yang masuk dalam mulutnya akan dia gigit. Box yang marah lalu menghajar Andy hingga babak belur dan akibat hal itu, Andy harus dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Sedangkan Box dihukum di sel pengasingan selama 1 minggu. Setelah Box keluar dari sel pengasingan, ternyata Hadley telah menunggu dia di selnya untuk menghajar Box. Box dihajar oleh Hadley sampai tangan dan kakinya patah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, teman-teman Andy yang merasa berhutang budi pada Andy mengumpulkan batu untuk Andy pahat menjadi poin catur. Tak hanya itu, Red juga membawakan poster aktris yang Andy suka dari film yang mereka tonton. Sepulang dari rumah sakit, Andy mendapati sudah ada batu yang siap untuk dia pahat dan juga poster aktris idolanya. Lalu ketika Andy sedang mengukir namanya di dinding penjara, tiba-tiba ada bongkahan semen yang terbawa, sehingga Andy memahami jika tembok penjara yang cukup rapuh. Lalu Andy menutupi pahatan dinding itu dengan poster aktris idolanya. Tak berapa lama, Norton bersama para sipir melakukan razia ke kamar para napi, termasuk merazia kamar Andy. Namun tak ada benda yang mencurigakan, hanya ada foto aktris idola Andy yang terpasang di dinding. Seusai penggeledahan, Andy dipanggil oleh Norton. Kini dia dipindahkan menjadi asisten pustakawan di perpustakaan penjara. Sebelumnya, Andy bekerja di bagian laundry penjara. Di perpustakaan, Andy bertemu dengan kakek tua yang bernama Broxy yang sudah menghuni penjara sejak 1905, menjadi pustakawan sejak tahun 1947. Tak lama kemudian, datang seorang sipir bernama Dekin yang meminta Andy untuk melakukan perencanaan keuangan terhadap dirinya agar kelak dia dapat menguliahkan anaknya. Semenjak itu, Andy membuka layanan konsultan keuangan di penjara Shawshank. Bahkan dia juga mengurus pajak separuh sipir di sana, dan tahun berikutnya Andy mengurus pajak seluruh sipir di penjara tersebut, termasuk kepala penjara yakni Norton. Tak hanya itu, sipir dari penjara lain juga memintanya agar pajaknya diuruskan oleh Andy. Saking sibuknya, Andy diizinkan untuk merekrut staf, dan Andy memilih Red untuk membantunya. Selain itu, melihat kondisi perpustakaan yang kurang layak, akhirnya Andy meminta izin kepada Norton agar diizinkan untuk mengirimkan surat pada senator setiap minggu yang berisi permintaan bantuan buku untuk perpustakaan penjara. Namun berkali-kali surat yang dikirimkan Norton tak kunjung mendapatkan balasan dari senator, tapi Andy tak putus asa.
Pada tahun 1954, Broxy mendapatkan pembebasan bersyarat setelah hampir 50 tahun menghuni penjara tersebut. Dia tiba-tiba membuat onar dengan menyandra salah seorang temannya karena temannya memberikan salam perpisahan untuknya. Berkat Andy yang menenangkan Broxy, akhirnya dia mau melepaskan teman yang dia sandra itu. Broxy keluar dari penjara dengan penuh kebingungan karena semua kondisi di luar sudah sangat berbeda. Mulai dari manajer yang tidak suka dengannya, hingga dia seringkali mimpi buruk pada malam hari dan merasa ketakutan. Karena tidak tahan dengan itu semua, Broxy memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Not to stay. Berita kematian Broxy sampai pada Andy dan kawan-kawan dan membuat mereka sedih. Selanjutnya, setelah 6 tahun Andy mengirim surat pada senator, akhirnya suratnya mendapat balasan. Dia mendapat kiriman beberapa buku serta uang $200 untuk perpustakaan. Dia juga mendapat piringan hitam yang berisi lagu yang dinyanyikan oleh 2 orang penyanyi Italia. Andy lalu pergi ke ruang kontrol dan mengunci ruangan itu. Kemudian memutar piringan hitam itu dengan pengeras suara. Semua napi tampak merasa tenang mendengar lantunan lagu itu. Tapi tidak untuk Norton. Dia meminta Andy membuka pintu itu. Akibat ulahnya itu, Andy akhirnya dikurung di sel pengasingan selama 2 minggu. Selepas keluar dari sel pengasingan, Andy dijuluki maestro oleh teman-temannya. Andy mengatakan jika dia dengan santai menjalani itu karena dia ditemani oleh harapan. Namun hal itu dibantah oleh Red. Red menganggap jika harapan adalah suatu hal yang berbahaya di tempat seperti ini. Kemudian, setelah 30 tahun Red menjalani masa hukuman, dia kembali mendapatkan uji kelayakan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, dia tak begitu serius mengikuti uji kelayakan tersebut, hingga akhirnya dia kembali ditolak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebagai hadiah atas penolakan Red dan untuk memperingati 30 tahun Red berada di Shawshank, Andy memberinya hadiah sebuah harmonika. Sedangkan Red memberikan Andy sebuah poster Marilyn Monroe untuk memperingati 10 tahun Andy berada di Shawshank. Dan 4 tahun kemudian, akhirnya komite menganggarkan $500 per tahun untuk biaya renovasi perpustakaan. Dengan anggaran itu, akhirnya Andy dapat merenovasi perpustakaan dan menjadi perpustakaan penjara terbaik di wilayah New England. Selain itu, nama Broxy juga dijadikan nama perpustakaan tersebut untuk menghormati dan mengabadikan Broxy. Setelah itu, Norton membuat program asimilasi untuk para napi. Para napi diperbolehkan bekerja di luar penjara dengan upah yang minimum. Oleh karena itu, para kontraktor menyuap Norton agar menghentikan program tersebut. Banyaknya uang suap yang diterima Norton membuatnya menggunakan jasa Andy untuk mencuci uang tersebut dan menginvestasikannya di berbagai bidang seperti saham. Agar tidak ketahuan, Andy membuat sosok imajiner yang bernama Randall Stephen. Sehingga jika ada pihak FBI atau RSI yang menyelidiki rekening tersebut, maka pihak berwajib hanya akan mengejar sosok imajiner tersebut. Mendengar hal itu, Red hanya bisa terkagum-kagum dengan kejeniusan Andy. Beberapa lama kemudian, penjara Shawshank kembali kedatangan napi baru bernama Tommy, seorang anak muda berjiwa rock and roll. Dia masuk penjara karena mencuri televisi di sebuah rumah dan karena itu dia dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara.
Tommy juga mengatakan jika dia telah terbiasa keluar masuk penjara sejak umur 13 tahun. Andy menyarankan agar Tommy untuk mencari pekerjaan lain selain mencuri bila telah bebas nanti. Setelah itu, Tommy menemui Andy. Dia meminta Andy membantunya untuk mendapatkan ijazah setara SMA. Namun Tommy belum lancar membaca, sehingga Andy harus mengajarinya cara membaca terlebih dahulu. Namun karena Tommy sudah muak, dia lama-kelamaan marah dalam belajar. Meskipun demikian, Andy tetap sabar dalam mengajari Tommy. Tak hanya itu, Andy juga mengirimkan kertas hasil ujian Tommy ke Dewan Pendidikan. Tommy yang merasa bersalah kemudian menemui Andy. Dia juga menanyakan mengapa Andy sampai masuk ke penjara Shawshank. Setelah tahu jika Andy masuk penjara karena didakwa membunuh istri dan selingkuhannya yang merupakan pemain golf, Tommy pun kaget. Dia lalu teringat pengalamannya 4 tahun lalu. Dia pernah dipenjara dan digoreng satu sel dengan napi gila bernama Elmo. Napi itu menceritakan pada Tommy jika dia pernah merampok pemain golf dan dia membunuhnya bersama selingkuhannya yang merupakan istri banker. Tapi polisi malah memenjarakan suaminya. Berbekal informasi dari Tommy, Andy mengatakan itu pada Norton. Namun Norton tak mengizinkan Andy untuk banding. Selain itu, Andy malah dijebloskan ke sel pengasingan selama sebulan akibat dia mengungkit pencucian uang Norton selama ini. Beberapa lama kemudian, Tommy mendapatkan surat dari Dewan Pendidikan yang menyatakan Tommy berhasil lulus ujian setara SMA dengan nilai rata-rata C+. Berita itu disampaikan pada Andy oleh seorang sipir. Pada suatu malam, Norton memanggil Tommy di luar tembok penjara. Dia mengorek informasi terkait kejadian pembunuhan yang didakwakan kepada Andy. Tommy berani bersumpah jika apa yang dikatakan benar adanya. Elmo telah mengatakan jika Elmo lah yang membunuh istri Andy serta selingkuhannya. Setelah Tommy mengatakan yang sesungguhnya, tiba-tiba Tommy ditembak oleh Hadley hingga tewas. Setelah itu, Norton menemui Andy di sel pengasingan. Dia mengatakan jika Tommy mencoba kabur dari penjara sehingga Tommy terpaksa ditembak dan tewas. Andy pun mengatakan jika dia ingin berhenti mencuci uang Norton. Tapi Norton tak menghendaki hal itu. Dia mengancam Andy jika dia berhenti bekerja padanya, maka dia akan menghancurkan perpustakaan penjara. Tak hanya itu juga, dia juga akan mengirim Andy ke penjara yang penuh dengan napi homo. Setelah sebulan menjalani hukuman di sel pengasingan, Andy bertemu dengan Red. Andy mengatakan jika dia masih mencintai istrinya dan dia merasa bertanggung jawab atas kematian istrinya itu, meski dia bukanlah pelakunya. Dan waktu 20 tahun di penjara menurutnya sudah cukup untuk menebus semua itu. Pada kesempatan itu juga, Andy menceritakan harapannya ketika dia telah bebas nanti. Dia mengatakan jika dia ingin pergi ke Zihuatanejo di kawasan pantai Pasifik di daerah Meksiko. Andy mengungkapkan selepas bebas nanti, dia ingin menetap di sana dan membuka hotel kecil di pinggiran pantai. Red menanggapi impian Andy dengan mengatakan, jangan biarkan harapan mengacaukan pikiranmu, karena saat ini kau masih dalam penjara. Sebelum berpisah dengan Red, Andy meminta jika kelak bebas dari Shawshank, maka Andy meminta Red mengunjungi daerah Buxton dan mengambil sesuatu yang terkubur di bawah batu dekat pohon oak. Semenjak pertemuan itu, Red menjadi khawatir kepada Andy akan melakukan hal yang nekat. Pada suatu hari seperti biasa, Andy bekerja melakukan pembukuan keuangan Norton. Setelah selesai, Andy meletakkan dokumen pekerjaannya ke dalam brankas. Lalu, Norton memerintahkan pada Andy untuk membawakan pakaiannya ke bagian laundry.
sekaligus menyemir sepatu Norton. Tapi entah mengapa, dia menukar dokumen itu dengan kitab miliknya. Selain itu, dia juga memakai sepatu Norton yang telah disemir tanpa diketahui siapapun. Pada malam itu, sahabat Andy yaitu Red gelisah karena memikirkan Andy. Hingga pagi hari tiba, Andy tak muncul dari selnya untuk menjalani absensi pagi. Sipir yang marah langsung menghampiri Andy ke selnya. Namun betapa terkejutnya mereka karena mendapati Andy telah tidak ada di dalam selnya. Yang lebih mencurigakan lagi adalah tak ada tanda orang melarikan diri karena tak ada bagian dari sel pun yang terlihat rusak. Norton yang marah melemparkan batu hasil pahatan Andy ke segala arah. Hingga saat mengenai poster idola Andy, batu tersebut tembus. Dan setelah dibuka ternyata ada lubang yang cukup besar. Ternyata selama ini Andy telah berusaha menjebol penjara pada malam hari dan membuang materialnya sedikit demi sedikit ke halaman penjara. Dan ternyata pada malam harinya Andy mengemasi barang-barangnya kemudian kabur melalui lubang tersebut. Lalu melubangi pipa saluran kotoran dan merangkak sejauh 500 yard. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah sungai di luar penjara. Just shy of half a mile. Para polisi dan sipir Bond dikerahkan untuk mencari Andy setelah dia dinyatakan kabur. Namun petugas hanya menemukan pakaian napi dan palu kecil yang digunakan untuk melubangi tembok. Sementara itu, Andy mengubah identitas dirinya dan memakai identitas imajiner yang dia buat sendiri, yakni Randall Stephen. Dia menguras semua uang Norton yang disimpan menggunakan nama Randall Stephen. Tak hanya itu, dia juga mengirim dokumen ke media massa berupa bukti skandal keuangan yang dilakukan oleh Norton, termasuk kasus pembunuhan Tommy yang dilakukan oleh Hadley. Alhasil, jajaran polisi beserta wartawan menyerbu penjara Shawshank untuk menangkap Norton dan Hadley. Norton yang panik dan tak bisa berbuat apa-apa memilih menembak dirinya sendiri, sedangkan Hadley ditangkap pihak berwajib. Sementara itu, Andy pergi membawa uang Norton ke tempat impiannya, yaitu Zihuatanejo. Setelah sampai di sana, dia mengirim Red surat yang isinya meminta agar Red menyusul ke sana. Selanjutnya, beberapa lama kemudian, Red akhirnya mendapat pembebasan bersyarat. Pada awal bebas, dia menjalani kehidupan seperti halnya Broxy. Dia juga hampir putus asa. Namun, dia tetap mencoba tegar karena dia teringat dengan janjinya kepada Andy. Oleh karena itu, Red menuju Backson dan mengambil apa yang dahulu diperintahkan. Ternyata isinya adalah sejumlah uang dan sepucuk surat yang berisi permintaan Andy untuk mengurus hotel di Zihuatanejo. Berkat hal itu, Red kembali bersemangat. Dia juga memberanikan diri menyeberang ke Meksiko untuk menemui sahabatnya. Dan setelah beberapa lama berpisah, akhirnya Red dan Andy bertemu kembali. Seperti itulah kisah seorang napi jenius yang membuka layanan jasa finansial dan melakukan pencucian uang di dalam penjara. Bahkan dia bisa kabur dari penjara yang dikenal dengan pengamanan super ketat.
Jadi itulah alur cerita Shawshank Redemption. Pesan yang bisa diambil, harapan adalah sebuah hal yang baik. Dan teruslah menggapainya, jangan pernah menyerah. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ingat-ingat channel ini ya apabila kamu mau tidur ataupun bosan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.